Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4, tema 2, subtema 1 pada pembelajaran ke-6. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 2. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 2 subtema 1 pada pembelajaran ke-6 halaman 42. Tahukah kamu dari mana sumber energi untuk kendaraan bermotor yang terdapat pada gambar berikut berasal? Ayo berdiskusi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Amati gambar di atas dan jawab pertanyaan berikut. Mari bersama-sama kita menjawab beberapa pertanyaan pada halaman 42. Nomor 1. Apa yang diceritakan gambar di atas? Jawab, gambar di atas menceritakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan manusia sehari-hari. Misalnya menjemur pakaian, berolahraga, anak yang masih kecil berjemur supaya cukup mendapatkan sinar matahari pagi yang baik untuk kesehatan. Nomor 2. Sebutkan gambar-gambar yang mendukung alasanmu terkait penggunaan sumber minyak bumi. Jawab, mencuci pakaian dengan mesin cuci karena mencuci pakaian menggunakan mesin cuci secara tidak langsung menggunakan energi minyak bumi. Mesin cuci menggunakan energi listrik, sedangkan energi listrik dihasilkan dari mesin yang bahan bakarnya adalah minyak. Sedangkan minyak berasal dari minyak bumi. Berangkat sekolah dengan kendaraan bermotor. Sepeda motor adalah kendaraan mesin yang menggunakan bahan bakar minyak seperti bensin, pertamax, premium, pertalite. Semua bahan tersebut berasal dari minyak bumi. Kemudian pada halaman 43, buatlah tulisan dengan menggunakan jawaban-jawaban di atas. Jawab, minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi berasal dari jasad hewan-hewan purba yang telah punah berjuta tahun yang lalu. Jadi minyak bumi tidak dapat diperbarui lagi jika sudah habis. Saat ini sebagian besar kegiatan manusia memanfaatkan sumber energi minyak bumi. Ada beberapa kegiatan manusia yang secara langsung dan tidak langsung menggunakan minyak bumi. Contoh kegiatan yang tidak secara langsung menggunakan minyak bumi adalah mencuci baju menggunakan mesin cuci. Mesin cuci digerakkan oleh listrik yang ada di rumah. Untuk menghasilkan energi listrik menggunakan minyak bumi untuk menggerakkan pembangkit listrik. Salah satu contoh kegiatan sehari-hari yang langsung memanfaatkan minyak bumi adalah saat berangkat ke sekolah menggunakan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dapat bergerak karena menggunakan bahan bakar minyak bumi, yaitu bensin dan solar. Sekarang buatlah gambar yang menceritakan ajakan untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak.
Perhatikan gambar berikut. Selanjutnya pada Ayo Membaca halaman 44, silahkan adik-adik membaca sebuah bacaan. Kemudian setelah selesai, jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan bacaan di atas. Nomor 1. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Berikan beberapa contoh. Jawab, kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak memanfaatkan minyak bumi untuk mendukung kegiatan sehari-hari. Tapi kita sebagai manusia, kita juga harus menghemat penggunaannya. Jika minyak bumi tersebut digunakan secara berlebihan, maka lama-kelamaan akan habis. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan kendaraan umum saat bepergian daripada menggunakan mobil pribadi. Kemudian nomor 2 halaman 45. Apa yang terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya? Jawab, jika warga negara tidak mendapatkan haknya akan menimbulkan gejolak dalam kehidupan masyarakat. Gejolak tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan atas tidak berjalannya hak dan kewajiban secara seimbang. Nomor 3. Kita sebagai warga negara berkewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Berikan contohnya. Jawab, sebagai warga negara kita wajib menghemat penggunaan minyak bumi karena ketersediaan sumber daya alam minyak bumi sangat terbatas. Kewajiban sebagai warga negara adalah menghemat penggunaan minyak bumi. Salah satu contohnya adalah dengan berangkat ke sekolah menggunakan sepeda daripada menggunakan kendaraan bermotor. Nomor 4. Apa yang terjadi jika kita tidak menjalankan kewajiban kita dengan baik? Jelaskan. Jawab, jika kita tidak melaksanakan kewajiban dengan baik, maka kita tidak dapat memperoleh hak. Nomor 5. Berikan saranmu cara memanfaatkan minyak bumi secara bijak. Jawab, memanfaatkan minyak bumi dengan bijak adalah menggunakan semua produk hasil turunannya dengan bijak. Misalnya, menghemat penggunaan BBM dengan menggunakan transportasi umum, mengurangi pemakaian kantong plastik karena plastik juga salah satu turunan minyak bumi, menggunakan sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan seperti matahari, air, atau angin. Jika belum tersedia di tempat tinggal kita, bisa dimulai dengan hal sederhana seperti menghemat pemakaian listrik dan air. Kemudian pada Ayo Renungkan halaman 47, kamu sudah melakukan permainan melempar dan menangkap bola dengan guru temanmu. Diskusikan teknik gerakan dengan gurumu. Setelah melakukan kegiatan, diskusikanlah hal berikut dengan teman dalam kelompokmu. Apakah kamu sudah dapat melempar dan menangkap bola dengan baik dalam permainan ini? Jelaskan. Jawab, hari ini saya sudah dapat menangkap dan melempar bola dengan baik. Lalu pada halaman 48, bagaimana dengan siswa lain dalam kelompokmu? Apakah mereka sudah dapat melempar dan menangkap bola dengan baik? Jelaskan. Jawab, ada beberapa teman yang sudah dapat melempar dengan baik, namun ada juga teman yang belum bisa. Apa saja yang perlu kamu perhatikan ketika melempar bola? Jelaskan. Jawab,
Hal yang perlu diperhatikan saat melempar bola adalah posisi kaki dan arah lemparan. Apa saja yang perlu kamu perhatikan ketika menangkap bola? Jelaskan. Jawab. Saat menangkap bola yang perlu diperhatikan adalah posisi tangan. Berikutnya, apabila kamu diberi kesempatan untuk mengulangi kegiatan, perbaikan apa yang harus dilakukan? Jawab, saya akan memperbaiki cara menangkap bola. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.